Direbut oleh Marcelino Ferdinand. Masih Marcelino berduel dengan Tanbin. Masih Marcelino. Kita saksikan adalah Boa Salosa dan Boa Salosa gol! Oh, the shot though from Janet. Bola dan masih bisa ditepis rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nusantara Olahraga. Di sini kami akan berbagi berita seputar tentang sepak bola. Yuk kita tonton sampai selesai video-videonya biar tidak salah paham ya. Media Australia sebut timnas Indonesia harus diwaspadai di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga dengan berita ini kita terhibur. Tapi jangan lupa subscribe dan like channel ini, supaya tidak ketinggalan berita sepak bola terbaru dari Nusantara Olahraga. Kami dari channel Nusantara Olahraga minta maaf apabila berita ini ada kesalahan dan kehilafan atau tidak sama dengan fakta. Terima kasih telah menonton video ini. Saran dan kritikan Anda saya tunggu. Selamat menyaksikan. Media Australia sebut timnas Indonesia harus diwaspadai di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim nasional Australia gagal memetik kemenangan saat menghadapi Bahrain. The Socceroos meraih skor 2-2 pada lanjutan pertandingan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 tersebut. Selanjutnya The Socceroos akan menjamu Indonesia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 mendatang. Media Australia Sydney Morning Herald mewanti-wanti anak-anak asuhan Tony Popovic agar mewaspadai timnas Indonesia. Setelah melawan Indonesia, Australia akan terbang ke China. 6 poin adalah suatu keharusan mutlak dari dua pertandingan tersebut karena, setelah itu, Socceroos bakal bertemu lawan menakutkan yakni Jepang kandang, serta Arab Saudi tandang pada bulan Juni. Tujuannya adalah untuk menjaga tekanan terhadap hasil dari pertemuan tersebut serendah mungkin. Tentu saja ini tidak mudah karena saat melawan Indonesia Australia hanya meraih hasil imbang 0-0 yang terbukti menjadi pertandingan terakhir Graham Arnold sebagai pelatih, dan mereka hanya mengecewakan Arab Saudi yang gagal dibobol oleh Australia pekan lalu di Melbourne. Saat ini timnas Australia berada di posisi runner-up grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan poin 7 setelah bermain imbang melawan Bahrain 2-2. Di bawah Australia ada timnas Indonesia dengan poin 6. Pelatih timnas Australia, Tony Popovic tetap pede meski pada pertandingan selanjutnya bakal melawan Indonesia yang kini sedang on fire. Kami harus memastikan bahwa bulan Maret adalah jendela yang sangat bagus bagi kami, jelas Tony Popovic. Tony Popovic naik jabatan sebagai pelatih kepala menangani timnas Australia, menggantikan peran Graham Arnold. Pelatih sebelumnya mengundurkan diri dari jabatannya pada tanggal 19 September tahun 2024. Keputusan ini diambil setelah Australia mengalami hasil buruk pada dua laga awal kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Socceroos kalah 0-1 dari Bahrain di kandang pada tanggal 10 September tahun 2024 pada pertandingan pertama grup C. Disusul hasil imbang 0-0 melawan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta pada tanggal 10 September tahun 2024. Tony Popovic sudah memimpin 4 pertandingan bersama timnas Australia dengan hasil tak terkalahkan. Perinciannya adalah menang 3-1 atas China serta 3 kali bermain draw melawan Jepang, 1-1 Arab Saudi, 0-0, dan Bahrain, 2-2. Pengalaman sebelumnya adalah menjadi asisten pelatih sejak tahun 2008 mulai dari Sydney FC, Crystal Palace, Western Sydney, kemudian berganti peran sebagai pelatih kepala di klub Karabukspor, Perth Glory, Shanti, dan Melbourne. Ia lantas didapuk sebagai nahkoda timnas Australia sejak September lalu hingga 2026. Sydney Morning Herald. Media Australia bingung timnas Indonesia malah ganti pelatih jelang duel krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media Australia merasa bingung dengan keputusan PSSI dan timnas Indonesia untuk melakukan pergantian pelatih. Padahal, pasukan Garuda akan menghadapi periode krusial di kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, PSSI membuat keputusan mengejutkan dan penuh kontroversial dengan memecat Shin Tae-yong pada tanggal 6 Januari tahun 2025. Beberapa hari kemudian, ex-striker timnas Belanda,
Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai nahkoda anyar JIZSDKK. Timnas Indonesia untuk sementara menduduki posisi ketiga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di bawah Jepang dan Australia. Tim Merah Putih masih punya kans besar lolos ke putaran final Piala Dunia tahun depan karena hanya terpaut 1 poin dari Australia. Kebingungan The Roar. Dalam artikel yang ditulis The Roar, mereka mengaku sulit memahami apa yang sedang terjadi di Timnas Indonesia, perihal keputusan PSSI mengganti pelatih di tengah perjuangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, penampilan Indonesia yang buruk di Piala AFF 2024 tidak mengurangi optimisme tersebut karena Indonesia membawa skuad yang jauh lebih lemah, kendati telah memasukkan beberapa pemain kunci di kualifikasi Piala Dunia, seperti Marcelino Ferdinand, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, dan Rafael Struijk. Namun, mereka akan memainkan 4 pertandingan tersisa di bawah pelatih baru. Shin Tae-yong, ahli taktik Korea yang terkenal mendalangi kemenangan 2-0 Korea Selatan atas Jerman di Piala Dunia 2018, hasil yang ia ulangi saat melawan Arab Saudi kali ini, kini telah pergi, tulis The Roar edisi Kamis tanggal 16 Januari tahun 2025. Isu perpecahan. The Roar turut menyoroti penunjukan pelatih kepala yang baru Timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert. Meski dikenal sebagai striker ganas di eranya, pria Belanda berusia 44 tahun itu disebut kurang mentereng dalam karir kepelatihannya. Di sisi lain, ada isu perpecahan di ruang ganti Timnas Indonesia yang membuat Shin Tae-yong akhirnya didepak. Media Australia itu ikut menggambarkan kondisi terbelahnya para pendukung skuad Garuda setelah pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke Kluivert. Pemecatan Shin mengejutkan banyak orang Indonesia, terutama mereka yang mendewakan pelatih Korea Selatan itu atas kontribusinya terhadap kebangkitan Indonesia. Tidak mengherankan, mereka sangat marah dengan pemecatan tersebut dan ditanggapi dengan mencemooh Kluivert setelah pelatih asal Belanda itu mendarat di Indonesia, lanjut di artikel The Roar. Masalah latar belakang jelas memainkan peran utama di balik keputusan mengejutkan memecat Shin. Meski banyak pemain lokal Indonesia yang memiliki kenangan indah dengan sang pelatih, tidak demikian halnya dengan pemain diaspora. Bentrokan nilai-nilai dalam etos kerja Asia dan Eropa berdampak buruk ketika karakteristik Shin tidak cocok dengan banyak pemain kelahiran Belanda. Kekalahan dari China dan Jepang juga memainkan peran mendasar, di mana Indonesia kalah meski memiliki banyak kondisi yang menguntungkan, tulis The Roar. Ambisi lolos Piala Dunia. Tanggung jawab besar jelas ada di pundak PSSI yang dipimpin Erick Thohir dengan keputusannya menggantikan Shin Tae-yong dengan Patrick Kluivert. Kini ambisi Timnas Indonesia untuk menuju Piala Dunia 2026 dipertanyakan, dengan pergantian pelatih hingga isu perpecahan di antara para pemain. Meski begitu, Timnas Indonesia punya potensi besar setelah masuknya Patrick Kluivert, dengan mayoritas skuad inti yang merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia. Catatannya adalah, Tom Haye DKK, bisa memaksimalkan kondisi itu. Di bawah manajemen baru, Kluivert jelas akan memiliki komunikasi yang lebih baik dengan sesama pemain kelahiran Belanda. Tapi, laga sulit menanti di bulan Maret nanti, lanjut ulasan The Roar. Sumber, The Roar. Disadur dari, bola.com Vincentius Atmaja, Aning Jati tanggal 17 Januari tahun 2025. Media Australia, Timnas Indonesia menjelma raksasa yang bangun dari tidurnya. Hasil imbang yang diukir Timnas Indonesia saat menghadapi Australia pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia mulai mendapatkan sorotan tajam dari berbagai media asing. Dalam duel yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Selasa tanggal 10 September tahun 2024 malam WIB itu, Timnas Indonesia dan Australia memang harus puas berbagi poin setelah laga berakhir imbang tanpa gol. Hasil seperti ini sepertinya memiliki perspektif yang sangat bertolak belakang. Bagi skuad Merah Putih yang tengah berkembang, dua hasil imbang pada dua laga awal grup C menjadi pencapaian yang membanggakan. Hasil seperti ini sepertinya memiliki perspektif yang sangat bertolak belakang. Bagi skuad Merah Putih yang tengah berkembang, dua hasil imbang pada dua laga awal grup C menjadi pencapaian yang membanggakan. Sedangkan bagi Socherus, meraih satu kekalahan melawan Bahrain 0-1, lalu ditahan imbang Indonesia 0-1 tampaknya menjadi pukulan yang sangat telak.
Sebab, mereka meraih hasil yang kurang maksimal saat menghadapi negara yang secara peringkat berada di bawahnya. Salah satu yang menarik dari pertandingan ini ialah ulasan media asing, ESPN Australia, yang melihat perkembangan pesat dari skuad Garuda selama berada di bawah asuhan pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong. Dalam sebuah ulasan dengan judul, "Sakit Kepala yang Sudah Biasa Dialami Socherus di Babak Kualifikasi", Joey Ling, koresponden Australia, justru melihat tanda-tanda kebangkitan dari sepak bola Indonesia. Bahkan, Joey Ling menyebut bahwa sepak bola Indonesia, yang selama ini dianggap sebagai raksasa, akhirnya mulai bangun dari tidur panjangnya. Ini jadi fenomena yang unik di tengah merosotnya prestasi Australia. Ya, Asia sedang berkembang dan ada tanda-tanda yang semakin jelas bahwa raksasa yang sedang tidur, yaitu Indonesia, mulai bangkit, tulis ESPN Australia dalam ulasannya melalui tulisan tersebut. Namun, tidak harus ada dan seharusnya tidak ada korelasi apapun antara peningkatan ekspektasi terhadap penampilan lawan dan stagnasi atau bahkan penurunan ekspektasi terhadap diri sendiri, lanjutnya. Jika Australia tak kunjung membenahi permasalahannya, bukan tidak mungkin harapan mereka untuk tampil pada Piala Dunia 2026 akan pupus. Apalagi, setelah ini masih ada laga berat yang harus dilalui. Sekarang, setelah 2 pertandingan yang mengecewakan, Australia dihadapkan pada skenario di mana harapannya untuk maju ke Piala Dunia pada fase kualifikasi ini dapat mengalami pukulan telak pada akhir jendela November, tulis ESPN. Di mana mereka akan menghadapi setiap tim di grup mereka sekali, termasuk Jepang di kandang lawan, dan Arab Saudi di Melbourne, lanjutnya. Media Australia kuliti kelemahan timnas Indonesia jelang lawan Socherus di kualifikasi Piala Dunia 2026, titik lemah skuad Shin Tae-yong adalah. Media Australia membocorkan kelemahan timnas Indonesia jelang melawan Socherus di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Sesuai jadwal, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia di Sydney Football Stadium, Australia pada tanggal 20 Maret tahun 2025 mendatang. Dalam leg pertama yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada September tahun 2024 lalu, skuad Garuda menahan imbang Socherus 0-0. Berbekal dari hasil imbang tersebut, timnas Indonesia dan Australia nantinya diprediksi ingin saling memenangkan laga demi membuktikan siapa yang terbaik. EMI menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026 yang digelar di Amerika Serikat, Kanada dan Meksiko. Saat ini, skuad Garuda masih bercokol posisi ketiga di klasemen sementara Grup C dengan koleksi 6 poin dari 6 laga, selagi Socherus di posisi kedua dengan 7 poin. Hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, selagi tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan lanjut melakoni kualifikasi putaran 4. Hanya 2 tim teratas yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026, selagi tim yang finish di posisi ketiga dan keempat akan lanjut melakoni kualifikasi putaran 4. Pada laga kontra Australia nanti, timnas Indonesia dipastikan tak bisa diperkuat 2 pemain naturalisasi yakni Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun. Keduanya dipastikan absen karena aturan FIFA di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di mana, Ragnar terkena akumulasi kartu kuning dan Justin disanksi kartu merah. Belakangan ini, salah satu media Australia yakni The Roar telah membongkar kelemahan timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. Awalnya, media Australia itu mengakui bahwa skuad Garuda yang diperkuat sejumlah pemain top seperti Jay Izzes hingga Kevin Dix patut diwaspadai. Tidak diragukan lagi pemain reguler Indonesia lainnya seperti Jay Izzes, Kevin Dix, Maarten Paes, Tom Haye, Sandy Walsh, Egy Maulana, Witan Sulaiman, Del, juga sama-sama berbahaya, tulis The Roar dalam artikelnya. Namun, media Australia itu juga membahas soal kelemahan yang dimiliki pasukan Shin Tae-yong tersebut, salah satunya soal koneksi antar pemain. Menurut The Roar, komunikasi antar pemain timnas Indonesia tidak bagus. Selain itu, skuad Garuda juga kerap gagal memaksimalkan peluang di sepertiga akhir. Namun titik lemah tim Shin, yaitu koneksi yang buruk antara para pemain reguler ini dan ketidakmampuan untuk memanfaatkan sepertiga akhir pada beberapa kesempatan, telah terulang, bunyi pernyataan media Australia itu. Australia tegaskan tekad kalahkan Indonesia.
Timnas Australia menegaskan tekad untuk bangkit usai kalah di kandang sendiri dari Bahrain di laga perdana Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan mengalahkan Timnas Indonesia, Selasa, tanggal 10 September tahun 2024. Kekalahan dari Bahrain mengecewakan. Namun ini tentang bagaimana kami merespons kekalahan itu, tegas pelatih Timnas Australia Graham Arnold dalam konferensi pers menjelang pertandingan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Senin, tanggal 9 September tahun 2024. Pelatih berusia 61 tahun itu melanjutkan, untuk menundukkan Indonesia, skuadnya sudah mempelajari kekuatan dan kelemahan tim yang dilatih Shin Tae-yong tersebut. Australia sudah melakukan persiapan maksimal demi mengunci kemenangan di Jakarta. Bek Timnas Australia Aziz Bihaih menegaskan skuadnya sudah melupakan kekalahan dari Bahrain. Pesepak bola berusia 33 tahun tersebut memastikan dia dan rekan-rekannya hanya fokus melawan Indonesia. Pemulihan fisik para pemain kami berjalan dengan baik. Laga menghadapi Bahrain itu hanya satu pertandingan yang sudah kami lupakan, tutur Bihaih. Sejak awal 2024, Australia hanya kalah 2 kali dari 11 pertandingan, yakni dari Korea Selatan pada perempat final Piala Asia 2023 dan dari Bahrain dalam pertandingan Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, awal September. Hasil negatif dari pertandingan melawan Bahrain terasa menyesakkan bagi Australia. Selain karena pertandingan itu digelar di Australia, secara kualitas pemain Bahrain jauh di bawah mereka. Pada peringkat FIFA terbaru, Bahrain menduduki posisi ke-80, sementara Australia bertengger jauh di atasnya pada posisi ke-24. Australia tidak mau ada kejutan lanjutan di Jakarta, yang dibuat Timnas Indonesia, yang berperingkat dunia 133. Laga Indonesia melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada hari ini, Selasa, 10/9 akan berlangsung mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ini merupakan pertandingan kedua bagi kedua tim. Pada laga pertama, Indonesia mengimbangi Arab Saudi 1-1, sedangkan Australia tumbang 0-1 di tangan Bahrain. Indonesia menempati posisi keempat klasemen Grup C dengan 1 poin di bawah peringkat 1 Jepang, 6 poin, kedua Bahrain, 6 poin, dan Arab Saudi, 1 poin. Posisi kelima dan keenam ditempati Australia dan Tiongkok dengan 0 poin. AN Z1. Timnas Indonesia vs Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026, ini 3 bintang Socerus yang patut diwaspadai. Timnas Indonesia bersiap menjamu Australia pada laga kedua Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Duel tersebut akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jakarta, pada Selasa, tanggal 10 September tahun 2024, mulai pukul 19 waktu Indonesia Barat. Usai mencuri 1 poin di markas Arab Saudi, tim asuhan Shin Tae-yong kini punya misi tak kalah ambisius, yakni menekuk The Socerus di hadapan para supporter Garuda. Bukan mustahil, jika melihat matchday pertama, di mana Australia juga kalah mengejutkan dari Bahrain. Namun, timnas Indonesia tetap harus waspada. Bagaimanapun, lawan mereka ini merupakan salah satu tim terkuat Asia, dan juga langganan Piala Dunia. Perbedaan ranking FIFA di antara kedua tim pun sangat mencolok, dengan Australia ada di posisi ke-24 sementara Indonesia jauh di tangga ke-133. Para pemain yang dimiliki pelatih Graham Arnold juga berbahaya, bisa memberi ancaman kapan saja selama pertandingan. Berikut 3 di antaranya, yang berpotensi menjadi momok pertahanan Timnas Indonesia di SUGBK. Harry Souttar, bek tengah, 25 tahun. Nama yang cukup familiar bagi penggemar Indonesia, Harry Souttar pernah menjebol gawang Garuda pada pertemuan terakhir di babak 16 besar Piala Asia 2023, Januari lalu. Australia menang telak 4-0 kala itu, dan Souttar merupakan tembok yang sulit ditembus, sekaligus ancaman dari situasi set piece. Memiliki postur hingga 2 meter, bek yang kini memperkuat Sheffield United di Liga Inggris itu memang menjadi andalan Australia untuk menyambut bola-bola udara. Keberadaan Harry Souttar di kotak penalti mesti menjadi perhatian khusus bagi Jay Izzes dan kawan-kawan, terutama saat tendangan bebas dan sepak pojok. Kusini Yengi, striker, 25 tahun.
Belum genap setahun debut di timnas Australia, Kusini Yengi sudah tumbuh menjadi salah satu mesin gol andalan The Socceroos. Dalam 9 caps saja, striker asal klub kasta kedua Liga Inggris, Portsmouth, itu sudah melesakkan 4 gol. Menariknya, semua golnya tercipta dalam 3 pertandingan terkini Australia. Yengi menjebol gawang Lebanon, Bangladesh, dan Palestina 2 kali pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia lalu. Itu berarti performa sang striker sedang menanjak. Dia tentu berhasrat melanjutkan produktivitas ketika menyambangi Indonesia. Nestori Irankunda winger, 18 tahun. Isa jadi talenta paling menjanjikan di sepak bola Australia saat ini. Nestori Irankunda merupakan winger eksplosif yang berbahaya. Memiliki kecepatan, teknik olah bola mumpuni, serta tembakan keras. Remaja 18 tahun milik raksasa Jerman, Bayern Munchen, ini adalah mimpi buruk bek-bek lawan. Mungkin dia tak menjadi starter di SUGBK, tapi itu justru lebih mengkhawatirkan. Irankunda yang segar dari bangku cadangan, menghadapi kaki-kaki lelah di pertahanan Garuda, bisa menjadi kartu as Australia. Media Australia ngamuk timnas Australia ditahan timnas Indonesia 0-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Australia, Socceroos.com ikut menyoroti laga timnas Indonesia vs Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Graham Arnold tertunduk lesu setelah gagal meraih kemenangan pada laga kedua mereka di grup C. Australia harus puas berbagi poin dengan timnas Indonesia. Jackson Irvine dan rekan-rekan gagal mencuri kemenangan setelah ditahan imbang Marcelino Ferdinandes di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Selasa tanggal 10 September tahun 2024 malam WIB. Australia sebenarnya tampil dominan sepanjang pertandingan. Tim tamu bahkan berhasil melakukan penguasaan bola hingga 63%. Tim arahan Graham Arnold itu juga terus membombardir lini pertahanan timnas Indonesia dengan 19 kali tembakan yang 5 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara skuad Garuda yang cenderung bertahan hanya mampu menghasilkan 2 kali tembakan berbahaya. Australia yang diasuh Arnold makin mendominasi pertandingan. Sementara Indonesia tampak kehilangan ide, tidak berhasil melepaskan 1 tembakan pun di babak pertama, tulis media tersebut. Babak kedua berjalan lebih seimbang, tapi Australia kembali memegang kendali permainan. Indonesia sempat mengancam lewat serangan balik tapi berhasil digagalkan Soutar dan Burgess yang tampil gemilang. Lebih lanjut, media Australia pun menyayangkan tim mereka gagal meraih kemenangan di laga kontra timnas Indonesia. Dengan demikian Australia saat ini menduduki peringkat kelima dengan 1 kali kalah dan 1 hasil imbang dari 2 laga awal di grup C. Sayangnya, hasil akhir tidak memihak untuk Australia. Tim meninggalkan Jakarta dengan membawa pulang 1 poin usai ditahan Indonesia dengan skor sama 0-0, tutup Socceroos. Media Australia peringatkan Socceroos soal ancaman timnas Indonesia. Media ternama Australia, Sydney Morning Herald SMH, menampilkan headline edisi tanggal 20 November tahun 2024 berjudul, Jalan Berbahaya Menuju Piala Dunia 2026 yang semakin menyulitkan Socceroos. Dalam laga ke-6 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Bahrain National Stadium, Rifa, Rabu tanggal 20 November tahun 2024 dini hari WIB, timnas Australia memang unggul sangat cepat pada menit pertama melalui gol Kusini Yengi setelah memanfaatkan blunder bek lawan. Namun, Mahdi Abdul Jabbar berhasil memborong 2 gol dalam tempo berdekatan pada menit ke-75 dan 77 untuk membawa Bahrain unggul 2-1. Untunglah, wasit Ko Hyung Jin dari Korea Selatan memberi tambahan waktu 10 menit. Yengi kembali mencetak gol pada menit ke-90+6 setelah memanfaatkan sedikit kemelut di mulut gawang Bahrain. Duel itu sangat sengit dan emosional, terutama di menit-menit akhir. Pelatih Australia Tony Popovic dalam konferensi pers usai pertandingan sampai mengatakan, "Permainan gila. Kami menunjukkan karakter kuat untuk bangkit dan mendapatkan poin penting," sambungnya. Popovic salut melihat perjuangan tim-tim di grup C, kecuali Jepang, yang saling mengambil poin. Menurutnya, itu seperti kisah grup menarik, di mana Australia berada di posisi kedua dengan hanya unggul 1 poin dari 4 tim di bawahnya. Kami harus memastikan bahwa bulan Maret adalah sesi yang sangat bagus bagi kami, tandasnya.
Pada Maret tahun 2025, Australia akan menjamu timnas Indonesia dan bertandang ke China. Football Australia belum mengonfirmasi lokasi pertandingan kontra Indonesia, tapi kemungkinan besar di Sydney atau Perth. 6 poin adalah suatu keharusan mutlak dari dua pertandingan tersebut. Pasalnya, setelah itu tim berjuluk Socerus tersebut menyelesaikan putaran ketiga kualifikasi dengan sesi Juni yang menakutkan, yakni melawan Jepang kandang dan Arab Saudi tandang. Kemenangan atas Indonesia dan China bertujuan untuk menjaga tekanan terhadap hasil dari pertemuan Juni tersebut serendah mungkin. Tentu saja ini tidak mudah. Indonesia meraih hasil imbang 0-0 dengan Australia pada bulan September, yang terbukti menjadi pertandingan terakhir Graham Arnold sebagai pelatih. Mereka juga gagal membobol Arab Saudi pekan lalu di Melbourne, tulis SMH. Belum lagi kemenangan mengejutkan Indonesia 2-0 atas Arab Saudi. Namun, Popovic tetap percaya diri anak-anak asuhnya bisa memetik hasil positif dari Indonesia. Kami akan mengambil poin dari laga itu. Kami akan merenungkan dan mengalihkan pikiran ke Indonesia, tambahnya. Pada tanggal 20 Maret mendatang, jika Australia kalah, lalu Jepang menekuk Bahrain dan Arab Saudi menang tipis atau imbang melawan China, maka justru timnas Indonesia yang bertengger ke posisi kedua klasemen grup C. Walhasil, timnas Australia terancam gagal lolos otomatis ke Piala Dunia 2026 melalui jalur dua besar grup putaran ketiga kualifikasi. Australia sudah 6 kali tampil di Piala Dunia, 5 diantaranya beruntun sejak 2006, sedangkan yang pertama tahun 1974. Sedangkan Indonesia baru 1 kali tampil di pentas akbar itu ketika masih bernama Hindia Belanda tahun 1938. Demikian video kami pada kali ini. Semoga menghibur teman-teman semua. Apabila video ini ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Komentar dan saran Anda saya tunggu. Demi kebaikan kita bersama. Tapi jangan lupa subscribe dan like-nya supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari Nusantara Olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.